Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah A. SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan model manajemen perubahan dengan menggunakan pendekatan IA. IA atau inquiry apresiatif adalah konsep manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan, perbaikan, dan peningkatan capaian yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil pada masa lalu dan kekuatan saat ini, serta bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Adapun pendekatan yang bisa digunakan pada manajemen inquiry apresiatif adalah pendekatan Bagja. Bagja yang pertama adalah B, yakni buat pertanyaan, yakni merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran, yakni mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Yakni gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian yang terakhir, A. Atur eksekusi, yakni memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat atau canangkan, yakni terwujudnya insan cendekia yang unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan kreatif. Adapun prakarsa perubahan berdasarkan visi yang saya telah buat, yakni mewujudkan karakter mandiri dan kreatif melalui pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Berikut tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan utama yakni apa yang harus saya lakukan agar bisa mewujudkan karakter mandiri dan kreatif melalui pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yakni menggali berbagai informasi dan mengumpulkan sumber referensi sebanyak mungkin, serta menjalin komunikasi dengan semua pihak terkait dengan pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Selanjutnya, poin kedua, ambil pelajaran. Pada poin ambil pelajaran ini saya menyusun pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh atau pihak yang pernah menerapkan pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Yang kedua, apa tahapan yang harus dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Adapun tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mencari profil tokoh atau pihak yang sudah pernah mengikuti atau menerapkan pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata. Yang kedua, mencari referensi tertulis melalui kajian pustaka serta referensi lisan melalui wawancara dan diskusi kepada pihak lain terkait pembelajaran bermakna, berbasis permainan dan aksi nyata, semisal kepala sekolah dan rekan sejawat.
Selanjutnya yang ketiga, gali mimpi. Pada poin gali mimpi ini ada dua pertanyaan yang saya susun. Yang pertama, apa pembiasaan positif baru yang akan wujud pada diri murid setelah penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata? Yang kedua, sejauh mana terjadi peningkatan prestasi belajar pada diri murid setelah penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata. Adapun daftar tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, membuat gambaran narasi diri murid jika pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata diterapkan. Yang kedua, mengukur prestasi belajar pada diri murid setelah penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata melalui asesmen, tes, evaluasi, dan refleksi. Poin keempat, jabarkan rencana. Pada poin keempat ini ada dua pertanyaan yang saya persiapkan. Yang pertama, apa persiapan penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata? Yang kedua, apa tahapan langkah yang harus dilakukan pada penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah satu, persiapan penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata meliputi konsultasi dengan rekan sejawat, pimpinan dan pihak yang memahami penerapan pembelajaran bermakna. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan modul ajar. Yang ketiga, menyiapkan kelengkapan kelas. Kemudian yang kedua, tahapan langkah penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata, yakni yang pertama, menyiapkan kelas, kemudian tahapan pelaksanaan, kemudian diakhiri dengan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Terakhir, tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pada tahapan atur eksekusi ini, setidaknya ada 4 pertanyaan yang disiapkan. Yang pertama, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan persiapan saya dalam penerapan pembelajaran bermakna berbasis permainan dan aksi nyata? Yang kedua, siapa saja yang bisa saya libatkan dalam persiapan penerapan pembelajaran bermakna? Kemudian yang ketiga, kapan persiapan penerapan pembelajaran ini bisa dilaksanakan? Yang keempat, siapa yang bisa dijadikan konsultan apabila mengalami kesulitan ketika terjadi atau pelaksanaan penerapan? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yakni yang pertama adalah rekan sejawat yang berpengalaman menerapkan sistem pembelajaran yang sama, termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah dan pengawas. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, yakni rekan guru pengampu mata pelajaran yang sama serta rekan guru penggerak yang lain. Yang ketiga, persiapan dimulai pada tahapan awal semester. Yang keempat, tentunya yang terlibat sebagai konsultan adalah pimpinan, kemudian sesama rekan guru penggerak, termasuk pula pengajar praktik dan pengawas. Penutup, demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Salam guru hebat.